istiqomahnya badan, istiqomah berkaitan yang disebut tasyabbuh dengan orang-orang kafir di sini adalah dalam amalan mereka. Amalan mereka bagaimana? Orang kafir itu kalau di dalam Al-Quran yang disebut orang kafir itu diantaranya kan adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu terdiri dari dua, Yahudi dan Nasrani. Ya, maka yang disebut tasyabbuh yang bisa mengandaskan seseorang dari istiqomah adalah meniru gaya amalannya Yahudi dan meniru gaya amalannya Nasrani. Yahudi itu mereka punya ilmu tapi mereka beramal. Nasrani itu tidak punya ilmu tapi beramal sesuka hati. Jadi kesimpulannya seseorang itu sulit untuk istiqomah. Seseorang itu akan sangat berat untuk istiqomah ketika mereka beramal tanpa ilmu, yang pertama. Yang kedua, ketika mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Mic-nya yang itu iya. Jadi beramal tanpa ilmu dan berilmu tanpa amal. Beramal tanpa ilmu seperti ahlul kitab bernama Nasara, Nasrani. Berilmu
tapi tidak mau beramal, ya, atau berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya seperti orang-orang Yahudi, ya. Dan mereka, hadirin dimuliakan Allah, orang-orang kafir yang membenci Islam itu tidak akan ridho sampai kita mengikuti jalan dan langkah mereka, ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu di ayat ke-109, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dan banyak di antara ahlul kitab dari Nasrani dan Yahudi, artinya tidak semuanya, ya, banyak di antara mereka, tidak semuanya, karena ada juga Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak membenci Islam, mereka hidup berdampingan dengan kita, ya. Mereka masuk dalam kategori ahlul kitab yang tidak memusuhi, sehingga kita pun harus berbuat baik sewajarnya dengan mereka. Wadda katsirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, yang menginginkan kalian itu berpaling dari keimanan kalian sampai kalian menjadi kafir, kata Allah itu. Jadi banyak yang menginginkan itu, agar kita lepas dari agama Allah, agar kita tidak istiqomah, agar kita meninggalkan syariat, ya, meninggalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Hasadam min indi anfusihim, mereka menginginkan itu karena sifat hasad mereka yang timbul dari diri mereka. Hasad sama agama Islam. Nah, agama Islam ini agama yang paripurna, agama yang sangat lengkap seluruh isi ajarannya. Mereka hasad sehingga mereka menginginkan kita melepas keimanan kita, ya. Hasad min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal telah selesai dijelaskan kepada mereka tentang kebenaran. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Sehingga esensi dari kebiasaannya orang kafir itu ya dua tadi. Satu, kalau mereka tahu ilmunya mereka nggak amalkan, ya. Dan sering juga mereka beramal tanpa ilmu. Dua-duanya ini tidak boleh. Lah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim pun harus senantiasa menggabungkan keduanya, antara ilmu dan amal. Ilmu dulu baru amal. Ketika sudah dapat ilmunya, ya sebisa mungkin kita mengamalkan ilmu tersebut, ya. Nah, ketika seorang tahu ilmu terus dia menjadikan ilmunya itu sebagai pondasi dalam beramal, insya Allah dia akan istiqomah. Sebaliknya, ketika seorang hanya ikut-ikutan dalam amalan, tidak pernah punya alasan kuat melakukan amalan ini, dia hanya akan ngikutin orang-orang yang beramal saja. Ketika orang yang lain beramal, dia akan kecapean. Yang lainnya motivasinya jannah, yang lainnya motivasinya ridho Allah, dia hanya ngikut-ngikut tanpa ilmu, ya. Yang lainnya masih jalan, dia pasti akan kelelahan karena hanya ikut-ikutan. Makanya yang benar apa? Yang benar adalah senantiasa memondasi setiap amalan kita itu dengan ilmu. Lalu setiap kali kita punya ilmu, berusaha untuk diamalkan. Maka apapun ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berusaha untuk bisa mengamalkan. Makanya kan doanya apa? Allahumma, setiap pagi kan kita disuruh, dicontohkan Rasulullah untuk berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa ilmu dulu bukan rizki dulu? Ilmu, rizki, baru amal. Permintaannya urut. Karena hadirin dimuliakan Allah, banyak di antara manusia, banyak di antara makhluk Allah, hamba-hambanya Allah ini, ketika mereka menjemput rizki tanpa tahu ilmunya, maka rizki yang dihasilkan bukan rizki yang halal dan thayyib, tapi rizki yang haram dan syubhat. Dan ini mengkhawatirkan amalan kita, karena orang itu kalau makan makanan yang haram dan syubhat, ibadahnya tidak diterima sama Allah. Ibadahnya tidak diterima,
dia juga kurang khusyuk beribadah. Karena daging yang tumbuh dari makan makanan haram itu akan sulit diajak khusyuk untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Makanya urutannya itu ilman nafi'an dulu. Ilmu yang bisa, ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu yang bisa kita ejawantahkan dalam amalan. Maka kita meminta kepada Allah agar diberi ilman nafi'an. Baru setelah itu apa? Rizqan thayyiban. Kalau ilmunya sudah benar, insya Allah nyari rizkinya benar. Kalau nyari rizkinya benar, maka rizki yang benar itu membantu amalan seseorang agar dia bisa datang ke pengajian, kan perlu rizki yang halal. Agar dia bisa berdakwah, kan perlu rizki yang halal. Agar dia bisa bantu banyak orang sehingga jadi amalan jariah buat dia perlu rizki yang halal. Maka doa ini doa yang sangat urut dan doa yang sangat sempurna diajarkan Rasul kita dan disunnahkan dibaca setiap zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau beramal tapi tanpa ilmu. Maka salah satu perhiasan seorang penuntut ilmu itu apa, Bu? Dalam kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, Dr. Bakr Abu Zaid rahimahullah mengatakan salah satu perhiasannya para penuntut ilmu itu mereka tidak tampil sebelum ahli. Mereka tidak tampil sebelum ahli. Maksudnya bagaimana? Seorang penuntut ilmu itu harus senantiasa tawadhu dengan ilmu yang baru dia pelajari. Jadi tidak sok tahu. Kalau belum saatnya, katakan saja wallahu a'lam. Jangan sampai ketika teman kita tanya kita tidak tahu jawabannya, kita jawab mungkin halal. Ya, ada kata mungkinnya, atau kayaknya sih haram, ada kayaknya sih gitu ya. Daripada begitu, soal halal haram ini soal yang berbahaya. Karena kalau kita bilang halal ke teman kita ternyata haram menurut Allah, berarti kita menjerumuskan dia ke dalam keharaman, kita juga dapat bagian dosanya ya. Kalau kita bilang haram ternyata boleh, berarti kita mengharamkan yang dihalalkan Allah juga dilarang kan. Surah At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah? Jadi nabi itu pernah satu hari karena istrinya cemburu, Aisyah radhiyallahu anha cemburu sama seorang istri nabi yang lain bernama Zainab, memberikan manisan madu kepada nabi. Nabi suka sekali manisan kan, makanan favoritnya Nabi itu yang manis-manis ya. Maka akhirnya apa ya, akhirnya istri yang lain melihat Nabi kok lama banget di rumahnya Zainab ini, sampai akhirnya Aisyah berkata kepada Hafsah, nanti kita sepakat ya, kalau Nabi masuk ke rumah kita bilang saja bau mulutnya Nabi nggak enak ya. Namanya orang cemburu kan ya, apa saja dilakukan. Akhirnya apa, bersepakat, di-share juga kepada istri-istri yang lain. Jadi dulu hadirin, istri-istri Nabi itu juga berkubu-kubu ya. Ada dua kubu besar, kubunya Aisyah dan kubunya Ummu Salamah ya. Jadi yang satu grup ini bersekongkol, akhirnya Nabi masuk ke rumah istrinya bilang, bau mulutmu nggak enak ya Rasulullah. Masuk ke rumahnya Hafsah, bau mulutmu nggak enak ya Rasulullah. Masuk ke rumahnya Aisyah, bau mulutmu nggak enak ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah bersumpah, karena nggak enakan juga sama istrinya, akhirnya Rasulullah bersumpah, mulai hari ini demi Allah aku mengharamkan madu. Wah, kalau madu diharamkan, Masya Allah ya, hari ini kita tidak bisa minum madu gitu ya. Kasihan para pedagang madu gitu ya. Ya, tapi ternyata ditegur sama Allah. Surah At-Tahrim ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Nabi, mengapa kau mengharamkan yang dihalalkan Allah hanya karena kau mengharapkan keridhaan istri-istrimu ya. Jadi ini teguran, artinya kalau berbicara tanpa ilmu itu berbahaya ya. Beramal tanpa ilmu apalagi lebih berbahaya. Dalam hadis Jabir disebutkan ada seorang sahabat dalam suatu perjalanan di masa Rasulullah.
jalan dalam sebuah kafilah dagang seperti itu. Terus akhirnya karena perjalanan masih jauh, mereka bikin tenda. Ketika bikin tenda, satu orang sahabat ini dalam keadaan sakit, ya, yang mana sakitnya ini tidak bisa. Akhirnya beliau ini menggunakan air untuk bersuci karena sakitnya parah. Sampai akhirnya malam hari mereka tidur. Setelah itu pagi harinya waktu subuh, semua orang sudah siap sholat, nungguin tinggal satu orang ini, mana fulan kok enggak kelihatan. Akhirnya ditengok di tenda, ternyata fulan ini tadi bingung kenapa? Bingung karena dia dalam kondisi sakit, tidak bisa menggunakan air. Semalam dia mimpi basah gitu. Junub berarti kan, harus mandi kan. Nah dia bingung, saya tidak segera datang ke musola karena tempat sholat kita, karena saya bingung ini, saya tidak bisa menggunakan air, tapi di sisi lain saya junub, ya, saya boleh tayamum enggak ya, kata dia. Kata teman-temannya yang sok tahu ini, ya, artinya berbicara tanpa ilmu, teman-temannya bilang, oh enggak boleh, junub itu enggak boleh ditayamumi, tayamum itu hanya untuk gantikan wudu, ya, ya, berbicara tanpa ilmu. Boleh enggak Bu? Junub boleh tayamum enggak? Kalau enggak mampu, boleh enggak? Boleh atau enggak? Wallahu a'lam. Disuruh kalau ragu itu wallahu a'lam ya. Jangan langsung boleh kayaknya. Aduh, boleh mungkin. Wallahu a'lam lebih aman ya. Wallahu a'lam ya. Jadi bedanya mandi dengan wudu ya. Kalau tayamum itu menggantikan wudu. Kalau untuk mandi, tayamum itu mewakili mandi. Artinya ketika dia nanti mampu untuk apa? Sudah mampu untuk mandi, dia tetap wajib mandi. Atau dia sudah nemukan air, ya. Karena dia tayamum karena tidak dapat air misalnya, nemukan air, dia tetap mandi. Itu bedanya apa? Tayamum untuk wudu dengan tayamum untuk mandi. Nah teman-temannya bilang tidak boleh, tayamum itu hanya untuk wudu, kamu kan harus mandi. Padahal dia dalam kondisi parah sakitnya. Sampai akhirnya karena teman-temannya berfatwa semuanya apa? Harus mandi. Gimana pun harus mandi, kamu junub. Mandi akhirnya. Ketika mandi, selesai mandi apa Bu? Mati. Sahabat ini meninggal. Ya. Meninggal, baru setelah itu beritanya viral sampai ke Rasulullah di Madinah, diceritakan cerita ini kepada Rasulullah. Sampai akhirnya hari dimuliakan Allah, apa komentarnya Rasulullah? Manusia paling santun di dunia, manusia paling mikirkan tutur kata yang terbaik keluar dari lisannya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah lantas berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, maka Allah akan memerangi mereka. Saking murkanya Rasulullah kepada orang yang berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu itu berbahaya hadirin. Ya. Apalagi beramal tanpa ilmu. Ya. Potensinya untuk salah itu besar. Potensinya untuk terjerumus dalam kesesatan itu besar dan lebar. Ya. Maka yang benar kalau pingin istiqomah, landasi setiap amalan itu dengan ilmu, dan jangan terus akhirnya ketika kita sudah punya ilmu terus kita tidak mau beramal. Ada perkataan yang sering kita dengar begini, saya tidak mau ngaji yuk, kalau ngaji nanti saya tahu ilmunya, nanti saya dosa. Kalau nggak tahu ilmunya kan dimaafkan, iya nggak? Perkataan benar apa salah itu Bu? Salah. Yang benar bagaimana? Kan benar juga itu, dia bilang daripada saya dapat ilmu nanti tahu hukumnya nanti saya salah. Gimana? Ya. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Jangan salah benar ya. Ditanyain bingung nanti ya. Jadi harus dibedakan hadirin antara jahil karena memang betul-betul tidak tahu ilmunya dan itu dimaafkan syariat, dengan orang yang berpaling dari ilmu.
Kalau kita melakukan satu amalan karena kita tidak tahu ilmunya, dimaafkan oleh syariat, ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau kita melakukan satu amalan, ya, kita tidak tahu ilmunya, gara-gara kita berpaling dari ilmu, diajak ngaji tidak mau, itu nanti kita masuk dalam dalil di dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Ya, itu namanya i'rad tadi. I'rad, berpaling dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari ilmuku, dari Al-Quran, dari ilmu Allah, dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupannya sempit, nanti dipersulit sama Allah. Makanya sekali lagi, untuk perkataan-perkataan seperti ini kita harus jelaskan bahwa beda antara jahil yang dapat uzur jahil dengan antara orang yang dengan sengaja berpaling dari ilmu. Ya. Jadi ini penghalang atau faktor-faktor yang memalingkan kita dari istiqomah. Orang yang berilmu tidak mau ngamalkan, insya Allah tidak lama itu hadirin. Insya Allah balik ke kebiasaan lamanya, tidak bisa istiqomah. Orang yang hanya berilmu tapi tidak mencoba untuk mengamalkan, sama halnya dengan orang yang beramal tanpa ilmu, insya Allah tidak akan istiqomah hadirin, jamin pokoknya, ya. Karena dua hal inilah yang memalingkan seseorang dari agama Allah. Pernah dengar kisahnya Rasulullah tentang seorang yang sudah membunuh 99 orang, Bu? Kalau kita cermati itu ada hikmah dari para ulama. Orang ini kan preman, sudah membunuh 99 orang. Terus dia datang ke ahli ibadah. Dia datang ke tempat ibadah seperti ini, ke masjid, ya, ke ma'bad, lalu dia datang ke ahlul ibadah, ya. Lalu dia tanya kepada ahlul ibadah, "Saya sudah membunuh 99 orang. Ada kesempatan untuk bertobat enggak orang kayak saya ini?" Ahlul ibadahnya ngomong tanpa ilmu, ya. Dia hanya orang yang khusyuk beribadah, tapi dia bukan ahlul ilmi, ya. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan apa? Fasadun kabirun. Ada dua hal yang sangat merusak agama ini, ya. Siapa? Yang pertama, alimun mutahattik. Yang kedua, jahilun wa akbaru min dzalik jahilun mutanassik. Dua orang yang paling merusak agama ini itu apa? Ahlul ilmi, ulama yang sembrono dengan ilmunya. Jadi dia hanya pinter ngomong, pinter dalil, menyesatkan banyak orang hanya untuk kepentingan dunia saja. Ulama yang menjual agamanya, alimun mutahatik, ini merusak agama, ya. Jadi dia berkata sesuai dengan siapa yang membayar dia, ya. Yang kedua adalah jahilun mutanassik. Ini lebih besar lagi bahayanya. Apa? Orang bodoh yang ahlu ibadah atau ahli ibadah yang bodoh, ya. Jadi dia bodoh tapi ahlul ibadah, itu lebih membahayakan lagi, ya. Kenapa? Karena orang menyangka dia ini orang pintar, wong sobone di masjid kan, ya, softnya soft awal terus, melihara jenggot, pakaiannya pakaian muslim terus, ditanya tentang hukum dia menyesatkan manusia. Ini lebih merusak. Lah, posisinya preman ini tadi tanya kepada ahlul ibadah yang tidak paham ilmu. Ditanya, saya bisa ada kesempatan tobat enggak? Kata siapa? Kata ahlul ibadah ini, enggak bisa, sudah terlalu banyak katanya. Yang kamu bunuh sudah terlalu banyak. 99 itu banyak. Saya loh bunuh satu orang aja enggak pernah. Kamu 99, enggak ada tobat buat kamu. Dalam hatinya si preman ini, loh kalau 99 sama 100 sama aja, ya sudah, bungkus sekalian aja orang ini. Akhirnya dibungkus jadi, ya, ahlul ibadahnya dibunuh sekalian. 100 akhirnya genep 100. Setelah membunuh dia menyesal lagi, loh saya ini tadinya mau tobat kok nyari orang, ditanya kok malah saya bunuh orang. Akhirnya dia nyari-nyari orang, ketemu sama seorang alim kan.
Ketemu sama ahlul ilmi, ditanya, ada nggak kesempatan saya untuk tobat? Saya sudah bunuh 100 orang. Tapi untungnya premannya ini tidak bilang yang terakhir gara-gara ngomong tidak ada kesempatan tobat ya. Bisa akhirnya ini ya. Tapi dia hanya ngomong apa? 100 orang yang saya bunuh. Kata ahlul ilmi ini dengan ketinggian ilmunya dia mengatakan ma yahulu bainaka wa baina taubah. Tidak ada penghalang antara dirimu dan taubat. Pintu taubat Allah terbuka lebar untuk siapapun hambanya yang mengakui kesalahannya. Akhirnya taubat. Setelah taubat dia tanya, setelah ini apa yang harus saya lakukan? Pindah dari negerimu, datang ke negeri lain untuk menimba ilmu. Nah, di negerimu nanti kamu balik lagi sama kebiasaan. Akhirnya dia berjalan, singkat ceritanya di tengah jalan dia meninggal dunia kan. Dan akhirnya Allah mengutus malaikat rahmat untuk menemani malaikat maut untuk menjadikan orang ini meninggal dalam husnul khotimah. Ya. Nah, inti cerita ini kata para ulama salah satu hikmah yang penting untuk diambil adalah ketika seorang berbicara tanpa ilmu, maka dia bisa mencelakai dirinya sendiri dan mencelakai orang lain. Jadi orang lain jadi bunuh sekali lagi kan. Dirinya yang ahlul ibadah aslinya dapat pahala banyak malah dibunuh kan. Berhenti dari beramal soleh akhirnya. Ya. Di antara faedah lainnya adalah kalau kita ini sudah jadi orang soleh, jadi orang soleh saja tidak cukup hadirin. Berusaha soleh iya, tapi harus mendasari kesolihan kita itu dengan ilmu. Harus meletakkan pondasi yang kuat atas setiap amal soleh kita itu dengan ilmu. Baik, itu yang ke-8. Yang ke-8. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9. Yang ke-9, kaidah yang ke-9 berbunyi alal abdi mahmastaqama alla yattaqilu ala amali. Seorang hamba saat sudah istiqomah, tidak boleh merasa cukup kepada amalan yang telah ia lakukan. Tidak boleh merasa cukup pada amalan yang telah ia lakukan. Jadi tidak boleh menyandarkan diri pada amalannya. Aku wis soleh kok, aku wis istiqomah. Ya. Tidak boleh merasa cukup kepada amalan yang dilakukan. Tetapi, ini lanjutannya, tetapi hendaknya dirinya berusaha terus-menerus menjaga amalan. Hendaknya dirinya berusaha terus-menerus menjaga amalan. Nah, ini kaidah 9 ini kaidah yang penting juga. Karena kebanyakan orang yang sudah merasa dirinya solih terus dia mencukupkan. Saya alhamdulillah sudah termasuk minas solihin gitu ya. Golongan orang-orang solih. Sehingga dia mencukupkan beramal. Kalau sudah mencukupkan beramal, bahayanya terus tiba-tiba sifat ujub masuk merasuki dirinya. Ya, merasa amalannya lebih baik daripada saudaranya yang baru saja memulai. Ya, kalau sudah seperti ini dia akan kandas istiqomahnya. Maka yang benar bagaimana? Ketika seseorang itu sudah berusaha, sudah merasa dirinya ini sudah dalam term istiqomah, sudah di jalur istiqomah ini, sudah di sirotol mustaqim, dia tidak boleh mencukupkan dengan amalannya. Tapi dia harus senantiasa menghangatkan amalannya ini, menjaga amalannya agar amalannya bisa dikerjakan secara terus-menerus. Ya. Nah, kaidah ini seakan-akan mengajak kita untuk menyibuk-nyibukkan diri dengan amalan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Ustaz agar kita ini setiap hari, setiap menit, setiap jam kita ini sibuk beramal solih, tidak ada peluang buat maksiat masuk. Ya. Walaupun kita sadari iman kita ini kan naik turun ya.
kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi gimana agar amalan kita ini lebih dominan daripada maksiat dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Para ulama memberikan satu pandangan, seorang agar sibuk beramal solih maka tidak ada pilihan kecuali dia harus cerdas dalam beramal. Nah, cerdas dalam beramal itu apa? Cerdas dalam beramal itu dalam hidupnya dia harus menentukan prioritas amalan. Menentukan prioritas amalan. Jadi beramal itu kita juga harus tahu prioritasnya. Jangan beramal ngerambiang hadirin. Temennya ikut amal ini, dia ngikut ini. Temennya ikut pengajian ini, dia ngikut pengajian ini. Ya. Jadi cuman ikut-ikutan, jangan begitu. Ya. Karena kalau ikut-ikutan itu berbahaya. Kalau ternyata kondisi iman teman kita lebih full, kita lagi mengkis-mengkis, ngikut sama menunya teman kita bisa mengkis-mengkis di jalan nanti. Mengkis-mengkis tahu nggak? Ya. Sesak napas nanti kita nanti jadi nggak apa? Jadi nggak bisa ngikuti. Karena kan kita porsinya beda-beda hadir. Maka yang benar apa? Tentukan prioritas amalan untuk diri kita. Kita harus paham betul mana yang harus didahulukan dibandingkan amalan yang lain yang harus diakhirkan. Ya. Maka dalam menentukan prioritas amalan ini, yang pertama harus dilihat adalah apa hukum amalan ini. Maka tentu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jadi yang wajib harus bermain aman, harus bermain cantik di amalan-amalan wajib. Jangan sampai kebalik, amalan sunnah maksimal, sodakoh luar biasa, jor-joran sodakoh. Giliran pas bayar zakat, wah kok banyak Ustadz ya ternyata, gitu ya. Saya pernah punya jamaah yang Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik. Zakatnya itu banyak, Bu. Ya. Setahun itu zakatnya bisa 100 jutaan. Ya. Nah, ngitung zakat sama saya, Ustadz hitungkan. Padahal saya tahu Masya Allah orang ini kalau sedekah, Bu, sekali keluar 10 juta, 20 juta. Pas zakat setahun kan, satu nisab, satu haul, dapat nisabnya, jeder hasilnya 100 juta Pak, saya bilang. Ya. Wah, kok ampek ya Ustadz katanya. 100 langsung keluar sekali gitu ya. Terus akhirnya saya berikan pendekatan bahwa ini amalan wajib Pak. Ya. Sedekah jenengan yang sekali keluar 10, 20, 30 itu amalan sunnah. Ini pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sunnah. Ya. Kalau jenengan aja mampu keluar 10, ini rangkep Pak. Ya. Ini untuk membeli surga harus mengerjakan amalan wajib, dan ini rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Dan para ulama sepakat hari ini, tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib. Panjenengan sholat malam semalam suntuk, ya, misalnya sholat tahajud 20 rakaat, terus tutup witir 3 rakaat, jeret tidur jam 4, subuhnya jam 6, wah, ya, itu 2 rakaat subuh hadirin, pahalanya jauh lebih besar daripada Anda sholat malam semalam suntuk. Karena ini amalan wajib dan ini amalan sunnah, ya. Jadi prioritas amal itu yang pertama, jaga amalan wajib ini. Amalan wajib itu tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa dihentikan, ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan kecuali memang uzurnya uzur syar'iyah. Ya. Sholat itu kan amalan wajib ya, 5 waktu. Tapi tidak pernah ada itu uzur syar'i, tidak ngerjakan sholat, tidak ada. Kalau tidak bisa berdiri kan suruh duduk kan. Kalau tidak bisa duduk suruh berbaring. Kalau tidak bisa berbaring suruh pakai isyarat hadirin. Ya. Alhamdulillah dulu kita pernah mengadakan kajian di sini sama Humaira ya tentang saudara muslim Xinjiang itu ya. Ya. Itu alhamdulillah tesis saya soal Xinjiang ya. Soal fikih minoritas masyarakat Xinjiang, muslim Xinjiang. Itu salah satu yang saya bahas, bagaimana hukum sholatnya orang Uighur. Kan mereka tidak bisa sholat, ketahuan sholat, kerekam CCTV, tangkap, masukkan penjara, disiksa. Ya. Terus gimana sholatnya? Ternyata para ulama dalam 4 madhab itu mengatakan, nggak bisa-bisanya sholat seseorang, tetap dia wajib mengerjakan. Coba gimana?
walaupun hanya dengan isyarat tadi. Isyarat mata boleh, ya. Takbirnya melek, Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Boleh hadirin. Tapi jangan sekali-kali diamalkan di rumah ya. Wah, saya sakit Ustaz, saya tak melek merem aja. Enggak boleh hadirin. Indonesia ini hadirin ya. Bukan Xinjiang ya. Ini Indonesia ya. Artinya apa? Amalan wajib itu prioritas ya. Enggak bisa dibayar, harga mati ya, harga mati amalan wajib. Baru setelahnya apa? Amalan sunnah. Amalan sunnah mengiringi amalan wajib ya. Amalan sunnah mengiringi amalan wajib ya. Kalau sholat 5 waktu berarti amalan sunnahnya apa? Sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud ya, sholat syuruk ya, sholat qoblal asar 4 rakaat. Rahimallahu rajulan shalla qoblal asri 4 rakaatan. Kata Rasulullah, Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini ada sunnah sholat 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat ya. Masya Allah. Kalau puasa yang wajib apa? Ramadan ya. Kalau untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu, puasa qadha harus diselesaikan segera mungkin. Karena saya melihat wajah-wajah ibu-ibu ini ada yang qadhanya belum selesai sampai hari ini ya. Ya. Padahal sudah Rajab, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan ya. Harus diselesaikan, nih puasa wajib ya. Segera diselesaikan. Kalau nanti sampai melewati 1 Ramadan kok kita belum selesai, maka kita termasuk asim, pelaku dosa. Karena mengundur-undur amalan wajib padahal sudah dikasih injury time sama Allah, sudah dikasih extra time ya, sudah dikasih perpanjangan waktu. Lah kalau puasa yang wajib puasa Ramadan, puasa nadhar itu wajib, maka yang sunnah apa? Senin Kemis, Ayyamul Bid, Daud, puasa Arafah, puasa Muharram, banyak puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah Rajab seperti ini juga ya Pak, termasuk puasa sunnah, tapi tidak wajib ya. Zakat wajib. Yang sunnah apa? Yang sunnah sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya ya. Terus haji wajib, yang sunnah umroh ya. Dan amalan-amalan sunnah yang lain ya. Dan amalan-amalan sunnah yang bisa kita usahakan. Imam Al-Ghazali itu nyontohkan kita kalau pingin kita ini istiqomah ya, pingin kita ini terus-menerus menjaga amalan tadi, tidak mencukupkan diri kepada amalan. Imam Al-Ghazali itu ngajari kita tipsnya disingkat menjadi 5M ya. M yang pertama adalah muraqabah ya, muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Agar kita tidak sempat bermaksiat, kita harus merasa diawasi Allah ya. Allah itu punya CCTV. CCTV-nya Allah tidak pernah kehabisan baterai dan tidak pernah kehabisan memori. Harddisknya itu unlimited ya. Apa nama merek CCTV-nya Allah? Raqibun Atid ya. Raqib Atid. Ada Raqib Atid di kanan kiri kita mencatat semua amalan kita. Ini yang pertama, agar kita ini tidak sempat bermaksiat karena merasa diawasi. Seorang karyawan itu kerjanya mesti akan sangat rajin dan sangat akan memuaskan ketika setiap hari bosnya mantengin dia ya. Bosnya ngelihatin dia ya. Jenengan bikin rumah tidak bisa ninggal tukang jalan gitu, harus Anda datang sidak ya, biar apa? Kerjanya tidak males ya. Sama dengan kita ini beramal di dunia, kalau senantiasa merasa Allah mengawasi kita akan tidak sempat coba-coba maksiat. Satu ya, apa? Muraqabah. M yang kedua adalah muahadah. Muahadah. Ain, muahadatun. Muahadah itu membuat perjanjian dengan diri kita sendiri. Membuat perjanjian dengan diri kita sendiri. Bikin list Bu, harian. Bikin list pekanan,
amalan apa yang paling berat kita lakukan. List yang paling atas 1, 2, 3, 4, 5. Yang amalan wajib dulu yang paling berat apa? Saya itu paling berat sholat subuh tepat setelah azan. Biasanya saya sholat subuh itu 5:30, kadang-kadang jam 6. Nah, kayak gini tulis nomor 1, sholat subuh di awal waktu. Misalnya, terus amalan wajib mungkin hanya itu, terus bawahnya amalan sunnah yang paling berat, di challenge, bikin perjanjian dengan diri kita sendiri. Saya itu paling sulit sholat duha, jarang banget saya sholat duha. Atau saya ini paling sulit sholat tahajud. Cobalah saya tulis list, begitu ya. Tambahkan lagi, misalnya saya kok kayaknya punya banyak uang kok jarang sedekah ya. Sebenarnya ada kesempatan tapi kok tidak sempet. Tulis sedekah setiap hari, misalnya sehari 10.000 rupiah, gitu ya. Sampai akhirnya sudah list, tidak usah banyak-banyak dulu, di challenge 1 pekan, Senin sampai Ahad tulis. Jadi ini amalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, nah baru setelah itu kita bikin perjanjian diri kita sendiri kan. Baru setiap hari kalau kita lakukan centang. Kalau tidak kita lakukan jujur, silang. Nanti sampai akhir pekan 7 hari lakukan M yang ketiga. M yang ketiga apa? Muhasabah. Dievaluasi. Sambil dievaluasi, kalau ada yang silang, gunakan M yang keempat. M yang keempat apa? Mu'aqobah. Muhasabah itu mengevaluasi diri, mengevaluasi amalan kita. Yang keempat mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa? Mu'aqobah itu menghukum diri kita sendiri. Jadi dikasih punishment setiap amalan yang kita buat. Misalnya tadi kan kita bikin sholat subuh berjamaah kan? Sholat subuh di awal waktu, kalau ibu-ibu di rumah misalnya sholat subuh di awal waktu, kok ternyata silang, hari Selasa silang, maka setiap amalan harus ada hukumannya. Hukumannya jangan menyiksa diri sendiri, hukumannya amalan yang lain. Misalnya kalau saya tidak sholat subuh di awal waktu, saya sedekah 5.000 rupiah ya. Kalau saya tidak sholat duha, saya senyum sama 10 orang. Nah, karena tidak punya duit kan, ya sudah senyum aja gitu ya. 1 hari 10 orang. Nah, jadi apa? Ada mu'aqobahnya, ada hukumannya, ada punishmentnya ya. Nah, itu yang keempat. Dievaluasi 1 pekan. Kalau 1 pekan masih ada silangnya, pekan kedua masih tetap dengan amalan yang sama. Tidak usah nambah porsi dulu. Baca Quran, saya kok jarang baca Quran ya. Dimasukkan, misalnya 1 hari 1 muka. Tidak usah berat-berat dulu, 1 muka dulu. Kalau nanti centang semua sampai akhir pekan kedua tambah 2 muka atau 1 lembar. Nah, seperti itu. Yang keempat, yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah itu harus bersungguh-sungguh, harus ada kesungguhan. Di antara bentuk mujahadah kita itu apa? Salah satunya cari komunitas. Ya. Cari bi'ah. Cari lingkungan yang mendukung ya, sehingga apa? Sehingga semua program kita tadi itu nanti lancar. Pernah saya ceritain Bu ya, ada seorang pemuda di kota Solo ini, Masya Allah ya, hijrah dan dunianya sangat kelam. Semua dosa pernah dia lakukan kata dia, kecuali 1 Ustaz. Apa? Bunuh diri. Saya belum ya katanya. Zina pernah, minum pernah. Wow, badannya penuh dengan tato hadir. Ya, di gegernya itu tato salib, padahal muslim ya, tato salib gede. Terus dia bilang ke saya, habis dengerin pengajian begini, dia wajahnya agak murung, putus asa, terus bilang ke saya, Ustadz, saya ini kalau sholat ya tidak terlalu kuat ya, saya juga bukan orang berilmu, tidak bisa membagikan ilmu saya juga kerjaan serabutan, tidak punya banyak harta, tidak bisa sedekah Ustadz. Bagaimana caranya saya mengejar ketertinggalan saya Ustaz? Saya ini kan baru hijrah, teman-teman sudah langsung gas beramal ini itu. Saya bukan orang yang punya banyak modal untuk beramal. Saya mikir-mikir juga, waduh ya apa amalane. Terus akhirnya saya bilang, saya punya ide Mas. Senyum Mas, saya bilang. Senyum, rupamu medeni Mas. Jadi tatoan, rupamu rodok medeni Mas. Kamu senyum, bikin list, saya bilang 1 hari senyum ke 50 orang. Bikin list, Senin sampai Ahad, besok Ahad ketemu saya. Masya Allah hadirin, hari Ahad ketemu saya, murung hadirin ya. Murung, ternyata banyak silangnya daripada centangnya. Sulit Ustadz,
orang tak deketi langsung lari Ustaz. Aduh, ya. Enggak apa-apa, ya. Coba lebih akrab sama orang, sapa dulu, salam, ya, doakan, terus senyumin. Ustadz enak sekali ngisi 200 orang langsung dapat 4 hari katanya, ya. Senyum dapat 4 hari lah, saya 1 orang aja melirit lari dari saya Ustadz. Sampai akhirnya pekan kedua sudah mending, centangnya sudah agak imbang dengan silangnya. Pekan ketiga, pekan keempat datang ke saya itu aura wajahnya itu sudah beda, cerah, merekah ini. Senyumannya itu wah, beda ini Mas. Kita centang kabeh nih. Centang kabeh ternyata, ya. Centang semua. Jadi perlu kita lakukan seperti itu. Men-challenge diri sendiri itu perlu. Buat perjanjian sama diri sendiri. Dan menghukum diri sendiri itu boleh. Ya, selama tadi ya tidak menimbulkan madharat. Makanya hukumannya itu amalan lainnya. Jadi walaupun dihukum kita dapat pahala gitu, ya. Lah itu hadirin yang ke-9. Jadi jangan mencukupkan amalan tapi terus-menerus sibuk melakukan amalan dengan cara-cara yang dilakukan para ulama. Yang terakhir yang ke-10 kaidah yang ke-10, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah, kata para ulama. Istiqamah itu adalah anugerah dari Allah dan hadiah dari Rabb kita. Maka sebagaimana hidayah itu miliknya Allah, ibu-ibu, ya, maka istiqomah itu juga pemberian dari Allah. Maka kalau kita tahu bahwa istiqomah itu pemberian Allah, apa yang kita harus lakukan? Meminta istiqomah kepada Allah dengan cara berdoa, menyisipkan setiap konten doa kita itu doa minta istiqomah, ya. Jangan hanya minta kemakmuran dunia saja, kemudahan urusan materi saja, tapi mintalah istiqomah sebagaimana yang diajarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Fudail bin Iyad, Allahumma rzuqnal istiqomah, ya Allah rizkikan kepada kami keistiqomahan. Atau dengan doa yang lain, Allahumma, para sahabat biasa berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Ya, kadang-kala kita ini munafik tapi khusyuk hadir, sehingga nggak ngerasa, gitu ya. Jadi ngerasa wah saya ini istiqomah, padahal nggak istiqomah. Ya, saya ini soleh, padahal nggak soleh. Itu saking khusyuknya munafik sampai begitu. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti itu. Nah itu hadirin. Jadi kita minta istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak pernah tahu kan sampai kapan kita ini bisa terus-menerus soleh. Banyak di antara manusia yang kelihatannya soleh tapi akhir penghujung hidupnya dia meninggal dalam keadaan buruk. Banyak di antara manusia yang mungkin hidupnya ini dipenuhi dengan keburukan, tapi Allah takdirkan karena minnah ilahiyah tadi, Allah jadikan akhir hidupnya itu akhir hidup yang baik, sampai akhirnya dia ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi hari ini memuliakan Allah, ini yang harus kita usahakan dalam setiap amalan kita. Jadi 10 kaidah ini kita pegang teguh, kita baca-baca lagi mana yang belum ada dalam diri kita. Mari kita perbaiki sehingga betul-betul kita ini berharap istiqomah bukan hanya kepingin saja, tapi betul-betul dilandasi dengan ilmu sehingga betul-betul istiqomah ini terwujud dalam diri kita sampai akhir hayat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin yang muliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada 5 menit untuk tanya jawab sampai angka 10 nggih. Sampai angka 10 nanti itu kebablasan 10 menit ya. 5 menit. Ya sampai angka 11 berarti. Biar saya ada perjalanan 10 menit ke tempat yang lainnya. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Oh di WA saya? Oh ya. Baik. Masya Allah.
Assalamualaikum, izin bertanya. Pertanyaan pertama. Ini satu penanya ini. Apakah ciri-ciri ahlul ilmi, ciri-ciri ulama itu yang kayak gimana? Kalau kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, ulama itu ciri-cirinya 3. 1, akhlaknya bisa diteladani. 2, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia punya sanad keilmuan, dia punya guru, dia jelas nimba ilmunya di mana. Yang ketiga, dia punya jamaah. Dia punya murid, dia punya murid yang mengikuti dia. Ya. Ulama yang lain juga mengatakan hal yang semisal, misalnya Dr. Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasatu Ta'zimil Ilmi, beliau mengatakan kepada siapa kita mengambil ilmu, kepada seorang guru yang punya 2 sifat. Ya, mufidun nasihun. Mufid itu mumpuni. Mumpuni itu ilmunya jelas, dia kuasai. Jadi ambillah ilmu dari orang yang menguasai ilmu. Ya. Maka lebih baik lagi Anda mengambil ilmu dari pakarnya. Misalnya Anda mau ngambil ilmu akidah, cari ustadz atau ulama yang memang concern dalam ilmu akidah. Ambil ilmu fikih ibadah, cari ustadz yang faham tentang ilmu fikih ibadah. Muamalah, cari ustadz yang bahas tentang fikih muamalah. Ya, terus akhlak, cari ustadz yang memang mendalami ilmu akhlak. Tazkiyatun nafas, sirah, ambil yang faham sirah. Ya, tafsir, hadis. Ilmu waris, ambil ustadz yang faham ilmu waris. Seperti itu. Jadi mufid, ya, harus mumpuni, harus betul-betul faham terhadap ilmu Allah, ya, dan menguasai. Yang kedua adalah nasih. Nasih itu apa? Nasih itu akhlaknya bisa diteladani. Ya. Jadi nggak hanya ilmunya dalam tapi akhlaknya berantakan, ya, tapi akhlaknya harus bisa diteladani, diikuti, ya, bisa digugulan, ditiru, ya, guru kan gugulan ditiru, ya, ya. Dan makna nasih yang lain selain akhlaknya diteladani, ngajarnya harus enak, metodologi pengajarannya harus mudah difahami, itu makna nasih. Jadi mufid itu mumpuni soal ilmunya. Kalau nasih itu maknanya 2. 1, dia diteladani akhlaknya. Yang kedua, metodologi ngajarnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk yang kedua ini maka relatif. Yang kedua ini relatif, ya. Satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Kadang ada murid itu yang suka ustadznya jelaskannya cepat, tas-tes, das-des gitu, ya. Satset gitu, ya. Tapi ada juga murid itu yang tidak bisa cepet-cepet, ya. Dikasih ayat ini ayat itu gitu, ya. Itu ya mumet gitu, ya. Akhirnya butuh yang pelan-pelan, ya. Lah itu tergantung kita, relatif, ya. Ada murid itu yang suka diceritain gurunya, dari cerita-cerita itu dia bisa mengambil hikmah-hikmah. Tapi ada murid itu yang suka gurunya itu menjelaskan secara poin-poin, jelas, tek. Karena ustadz itu ya bertipe-tipe, ya. Alul ilmi itu ada yang bertipe-tipe, ada yang judulnya A tapi ngomong alor ngidul tekan ngendi-ngendi gak balik meneh sampai jam 10 itu gak balik, ada yang begitu, ya. Ada yang memang urut sampai masuk lagi ke poin selanjutnya, seperti itu. Lah itu tergantung kecocokan kita masing-masing. Nah, jadi yang dimaksud ahlul ilmi yang begitu. Bagaimana cara terhindar dari ahlul ilmi? Loh, gimana ini pertanyaannya? Ahlul ilmi yang rusak tadi, ya. Ya tadi, selama tidak memenuhi 2 syarat itu berarti ahlul ilmi yang nyeleneh, yang merusak, ya. Alimun mutahatik itu yang waton ngomong tapi enggak bisa mencontohkan dalam kehidupan, akhlaknya enggak bisa diteladani, dia enggak takut sama Allah, ya, kayak gitu. Yang ahlul maksiat, nah ini enggak usah diikuti. Terus yang ketiga, bagaimana cara memberikan kesadaran kepada seorang yang ahlul ilmi? Saya agak bingung nih pertanyaannya, ya. Wallahu a'lam. Nomor 3 saya nggak paham pertanyaan. Bagaimana cara memberikan kesadaran kepada seseorang yang ahlul ilmi?
Soal ahlul ilmi sudah sadar. Yang belum sadar itu yang enggak ahlul ilmi gitu ya. Ya. Mungkin yang ahlul ibadah ya. Ya dekatkan dengan ilmu. Ya bahwa setiap ibadahnya itu harus pondasinya ilmu. Jadi jangan hanya jadi solih saja tapi juga jadi alim. Makanya ada orang namanya alim soleh kan. Harapan orang tuanya apa? Dia berilmu, bisa mendasari kesolihannya dengan ilmu. Makanya sudah alim soleh. Masya Allah. Ya. Bismillah. Bagaimana cara kita mengajak orang lain yang masih awam untuk melakukan suatu amalan yang selalu kita lakukan agar ia bisa bersama dalam kebaikan. Nah, dakwah itu tidak harus melulu dengan ceramah hadirin. Dakwah itu tidak harus melulu dilakukan oleh ustadz. Setiap kita punya tanggung jawab dakwah. Dakwah itu kewajibannya setiap mukmin. Setiap mukmin adalah dai. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin, dalam surah Fussilat itu ya, di ayat 30 sekian itu Allah berfirman, dan apakah ada profesi yang lebih baik dibandingkan orang yang berdakwah menyeru kepada Allah. Jadi dakwah itu dipuji oleh Allah karena ini adalah perkataan terbaik, profesi terbaik, pekerjaan terbaik menurut Allah dan menurut manusia ya, dan menurut manusia. Karena orang yang berdakwah itu pasti lisannya tidak mungkin lisan yang buruk, pasti lisannya lisan yang baik, hatinya juga pasti takut kepada Allah karena dia berusaha mengamalkan apa yang dia katakan. Makanya dakwah itu tugas kita semuanya. Hanya dakwah sekali lagi tidak harus megang mic, tidak harus di depan kamera. Dakwah itu bisa dengan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak, bahwa setelah ngaji itu saya lebih taat sama suami, setelah ngaji itu saya lebih bakti kepada orang tua, saya lebih ramah kepada tetangga, saya lebih bisa memuliakan tamu, saya bisa mendidik anak-anak. Setelah ngaji, wah masya Allah ya, Umi setelah ngaji sekarang nggak galak, oh masya Allah, testimoninya langsung anaknya gitu ya. Suami juga langsung merasakan, wah luar biasa, besok tak terkeweh ngaji. Setelah ngaji istriku masya Allah lembut, tampil selalu cantik, menawan di depan suaminya, masya Allah ya. Jadi bisa dengan akhlak atau dengan dakwah fardiyah, dakwah perseorangan, dakwah personal ya. Dekati, mungkin kalau belum mau ngaji ya wis tidak apa-apa, dikasih dulu video pendek 1 menit, kirim ke WA-nya, terus setelah itu belikan majalah ya, kasih ya, pelan-pelan sambil didoakan tentunya, karena sekali lagi hidayah itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya boleh mengantar, adapun yang membuka hati seseorang itu adalah Allah. Selanjutnya, assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan di zaman yang penuh fitnah ini agar keluarga bisa menjaga? Waduh, ini kan materi kita 3 pertemuan ya. Caranya ya 10 kaidah itu monggo diamalkan ya. 10 kaidah itu monggo diamalkan ya. Kesimpulannya 10 tadi coba Anda baca, dan apa intisari dari kaidah? Kan kemarin sudah saya sebutkan ya. Intisari kaidah pertama itu berarti kita disuruh dekat sama ilmu. Intisari kaidah kedua itu berarti kita disuruh menjaga keikhlasan dalam beramal. Intisari kaidah ketiga itu berarti kita harus menjaga hati dari penyakit hati. Intisari yang keempat menjaga lisan, dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga amalan ibu-ibu semuanya pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.